wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menampilkan video hasil pembahasan kami. Simak cerita lengkap kasus ini dan berbagai fakta menarik lainnya. Pada reka adegan urutan ke-9 terfokus soal kedatangan korban Ken Admiral dan teman-temannya ke rumah keluarga AKBP Ahirudin Hasibuan. Etika deontologis, tindakan Aditya memukul Ken dianggap salah karena melanggar norma moral yang melanggar kekerasan. Ada kewajiban untuk menghormati orang lain. Dalam etika konsekuensialis, tindakan tersebut menghasilkan kekerasan konsekuensi negatif bagi Ken yang mendapat kerugian fisik dan emosional, maupun bagi Aditya yang mendapat konsekuensi hukum. Oleh karena itu, tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan. Etika virtu atau kebajikan. Dalam tindakan Aditya mencerminkan kekurangannya kebijakan dan pengendalian diri yang menunjukkan bahwa ia tidak menunjukkan karakter baik dalam menghadapi emosinya. Dalam etika sosial, perkelahian yang viral mencerminkan norma dan reaksi masyarakat terhadap kekerasan, serta dampak tindakan individu pada reputasi dan hubungan sosial. Dalam etika restoratif, restitusi yang diwajibkan kepada Aditya berfungsi untuk memperbaiki kerugian yang dialami Ken dan mendorong tanggung jawab sosial. Hubungan antar teori etika dan kasus Aditya Hasibuan dan Ken Admiral terletak pada analisis moral dari tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam perkelahian tersebut. Berikut penjelasan singkat mengenai hubungan tersebut. Dalam etika deontologis, menggambarkan bahwa tindakan Aditya memukul Ken adalah salah secara moral terlepas dari konsekuensinya. Ini menunjukkan pentingnya mematuhi norma dan kewajiban moral. Dalam etika konsekuensialis, menilai tindakan berdasarkan hasil yang ditimbulkan. Dalam kasus ini, kekerasan menghasilkan konsekuensi negatif bagi kedua belah pihak, sehingga tindakan tersebut dianggap tidak dapat dibenarkan. Dalam etika virtu atau kebajikan, menyoroti karakter individu, tindakan Aditya mencerminkan kekurangan dalam pengendalian diri dan kebijaksanaan yang penting dalam penilaian moral. Dalam etika sosial, menunjukkan bagaimana tindakan individu mempengaruhi masyarakat dan norma sosial. Perkelahian tersebut menciptakan reaksi publik dan berdampak pada reputasi kedua belah pihak. Dalam etika restoratif, menggarisbawahi pentingnya memperbaiki kerugian dan mengambil tanggung jawab dalam konteks ini. Restitusi yang diwajibkan kepada Aditya berfungsi untuk memperbaiki kerugian yang dialami oleh Ken. Secara keseluruhan, teori-teori ini membantu dalam memahami dan menganalisis tindakan serta konsekuensi dari perkelahian tersebut, serta memberikan kerangka untuk mengevaluasi moralitas dari apa yang telah terjadi. Kepribadian adalah kumpulan karakteristik, sifat, dan pola perilaku yang membedakan individu satu sama lain. Beberapa aspek kepribadian meliputi sifat-sifat misalnya introversi, keterbukaan, kesesuaian, ketelitian, dan neurotisme. Emosi, cara individu merespon situasi emosional baik positif maupun negatif. Nilai dan keyakinan, prinsip yang dipegang individu dan mempengaruhi keputusan secara perilaku mereka. Kebiasaan adalah pola perilaku yang diulang secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan dapat dibagi menjadi kebiasaan positif seperti berolahraga secara teratur, membaca, atau menjaga pola makan sehat. Kebiasaan negatif seperti merokok, menunda-nunda pekerjaan, atau kebiasaan konsumsi yang tidak sehat. Etika diperlukan dalam kasus ini karena 1. Perilaku Aditya. Tindakan kekerasan dan perusakan yang dilakukan Aditya mencerminkan kurangnya rasa hormat dan etika. 2. Teladan dari Hajirudin. Sebagai perwira polisi, Hajirudin seharusnya memberi contoh positif, namun tindakannya menunjukkan pengabaian etika. 3. Penyelesaian damai. Kasus ini seharusnya dapat diselesaikan secara adil dan damai, namun kurangnya etika memperpanjang konflik. Secara keseluruhan, etika penting untuk menjamin keadilan, menghormati hukum, dan membangun hubungan yang harmonis dalam masyarakat. Adapun kesimpulan dari analisis etika dalam kasus Aditya Hasibuan dan Ken Admiral, yaitu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Aditya terhadap Ken dapat dinilai secara moral melalui berbagai teori etika dari perspektif etika deontologis. Nah, tindakan tersebut ini salah karena melanggar normal moral dari sudut pandang konsekuensialis. Tindakan tersebut menghasilkan konsekuensi negatif bagi kedua belah pihak.
sehingga tidak dapat dibenarkan. Etika kebijakan menunjukkan kurangnya pengendalian diri pada Aditya, sedangkan etika sosial mengembangkan dampak tindakan individu terhadap masyarakat dan reputasi. Akhirnya, etika restoratif menekankan pentingnya tanggung jawab dan pemulihan kerugian yang dialami Ken. Secara keseluruhan, kasus ini mencerminkan kompleksitas moralitas dalam tindakan kekerasan dan pentingnya mempertimbangkan berbagai perspektif etika dalam penilaian dan tindakan tersebut. Etika memandang tingkah laku manusia secara umum, sedangkan moral dan budi pekerti bersifat lokal atau individual. Etika menjelaskan baik buruknya, sedangkan moral dan budi pekerti menyatakan ukuran tersebut dalam bentuk perbuatan. Akhlak mengacu pada perilaku, sikap, dan moralitas seseorang. Akhlak mencakup aspek etika, moralitas, dan tata krama yang diatur oleh ajaran agama. Dengan memiliki moral, akhlak, dan budi pekerti yang baik, seseorang dapat menjaga hubungan sosial yang harmonis. Audio Jungle.